teman-teman, perkenalkan kami dari program studi Ilmu Pemerintahan. Perkenalkan, saya Nabila Arika Aini. Saya Nazwa Nur Aziza Nabila. Saya Tisala Nur Hafiza. Saya Hana Adia Rahma. Saya Nur Amia. Di sini kami akan mengulik tentang sistem operasi pelayanan di program studi psikologi. Apakah sudah sejalan dengan revolusi mental? Dan sasaran kami adalah ketua program studi psikologi, kakak tingkat, dan mahasiswa baru. Dengan itu kami akan melakukan wawancara untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tadi. Oke, langsung ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Dengan Ibu Dian ya? Betul. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya ingin bertanya dan mendengar langsung uraian dari Ibu yang sebagai penanggung jawab langsung pelayanan di program studi psikolog ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana program studi psikolog di sini berusaha memberikan pelayanan terbaik sesuai harapan mahasiswa? Dan apakah ada langkah-langkah khusus yang diambil untuk memastikan pelayanan yang diberikan mencerminkan semangat revolusi mental? Baik, Ibu izin menjawab ya. Terima kasih banyak. Yang pertama saya ucapkan kepada teman-teman dari program studi Ilmu Pemerintahan karena sudah berkunjung nih ke program studi psikologi. Nah, jadi program studi psikologi ini sebetulnya ya seperti inilah kami. Ruangan tidak cukup besar, kami punya 2 staf. Ada Pak Yadi, ada Ibu Rahma sebagai staf pendik ya. Kita punya dosen, dulunya memang tidak banyak. Kami punya dosen dulu sekitar hanya 12 saja, tetapi sekarang itu sudah sekitar 20-an ya, jadi sudah cukup banyak. Nah, untuk masalah pelayanan di program studi psikologi, sebetulnya dari dulu kita selalu komitmen bahwa mahasiswa ini kan adalah penerima ya, atau mereka pengguna jasa gitu ya. Mereka yang kami ajar, mereka adalah orang-orang yang memang setiap hari berinteraksi dengan kami, baik kami di dalam sistem organisasi saya sebagai pimpinan dan juga saya sebagai dosen. Juga teman-teman dosen lainnya juga sama ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kami memastikan bahwa SOP-nya itu sudah betul tidak, atau mereka sudah paham enggak dengan SOP yang ada gitu ya. Nah, bagaimana agar mereka ini ngerti SOP? Ya, pasti salah satunya adalah lewat sosialisasi. Makanya kalau PKKMB itu kita nggak bisa hanya mengandalkan PKKMB fakultas. Jadi kalau di psikologi itu Mbak, PKKMB-nya itu kami ada yang tingkat prodi sampai 3 bulan. Nah, agak berbeda ya dengan prodi lain mungkin ya. Jadi di psikologi itu agak riuh, tapi riuhnya memang bagus gitu kan. Karena apa? Mereka 3 bulan digembleng gitu ya. Nah, ini tetap revolusi mental loh, bahwa kita pengen banget mereka itu punya mental gitu ya. Mereka itu siap dan mereka juga paham kalau mau bersurat itu seperti apa. Kalau mereka mau ketemu dosen itu gimana etikanya. Kalau mereka mau berkomunikasi itu gimana sih tata caranya. Bahkan apa saja yang ada di psikologi itu kita berikan selama 3 bulan itu. Sehingga mereka siap gitu ya. Itu yang pertama. Lalu apalagi nih kemudian lewat cara apa? Nah, terkait revolusi mental tadi gue bilang sistem ya, kebijakan dan sebagainya. Nah, sosialisasi yang lain adalah melalui media sosial. Nah, kami punya nih media sosial psikologi yang mana kami aktif banget di sana, nge-share apapun informasi terkait dengan pelayanan ya. Entah itu untuk yudisium, entah itu untuk mengurus praktikum gitu ya. Jadi mahasiswa memang wajib, mau nggak mau wajib punya Instagram, ya nggak? Nah, karena mau organisasi kan pasti punya Instagram ya, jadi wajib follow Instagram psikologi. Mereka pasti nggak mungkin ketinggalan berita, gitu ya. Karena di website, baik di website Psikologi Unmul dan juga di program di Instagram itu saling nge-line, gitu. Nah, terkait yang lain, kami juga ada pelayanan kesehatan mental ya. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa kami itu yang memiliki masalah, misalkan masalah akademik, masalah psikologis gitu ya, mereka itu bisa banget melalui dosen PA, dapat rekomendasi dari dosen PA untuk bisa datang ke lab psikologi umum. Jadi nanti oleh tim lab akan diberikan rekomendasi mereka nanti konselingnya sama siapa gitu. Cukup kompleks jadinya ya kalau di psikologi umum, mulai dari mereka belajar kita urusin, mulai dari mereka punya gangguan juga kita layanin gitu semaksimal mungkin. Ya mungkin kalau masalah soal respon tuh seperti apa itu biasa ya, kadang mereka kan WA juga jadi istirahat, staff juga butuh istirahat, jadi kita pasti akan tetap sesuai dengan SOP sih ya dalam melayani. Tapi sebisa mungkin kita punya prinsip di sini, komitmennya adalah bagaimana caranya mahasiswa ini tidak punya kendala-kendala yang sampai bikin riuh gitu ya, bikin pusing gitu kalau ngurus apapun tuh
silahkan datang langsung konsultasi sama Bu Rahma atau langsung ke saya atau ke Pak Yadi. Jadi fleksibel aja sebetulnya ya. Bahkan ibu sendiri aja tuh hari-hari itu masih administratif gitu terkadang gitu ya. Nah kadang ibu tinggal bilang coba dikontak nomor official prodi kan ada. Nah jadi mereka nanti bisa dapat pelayanan dari langsung nomor official resmi di prodi. Gitu mungkin ya Mbak ya kalau masalah pelayanannya. Yang kedua saya mau bertanya, apa peran dosen dan staf pengajar dalam mendukung revolusi mental, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan psikologis mahasiswa? Nah ini juga nih bagus nih pertanyaannya. Jadi kalau bicara tentang perkembangan mahasiswa, ngomongin revolusi mental, berarti kan yang pertama dosen-dosen itu harus punya growth mindset gitu ya, jangan sampai fixed mindset. Ya ada mahasiswa terlihat dia murung gitu, duduk paling belakang gitu ya. Nah kalau dosen-dosen yang fixed mindset kan pasti ya sudahlah ya, kenapa sih dia paling belakang, ya udahlah dia nggak perform ya udah. Tapi kalau dosen psikologi itu beda Mbak. Kenapa? Karena kalau di psikologi itu ada namanya itu Universal Design for Learning. Jadi mindsetnya dosen-dosen kami itu adalah mahasiswa itu unik dan berbeda. Kalau dia duduk paling belakang, kelihatan murung, kok kayaknya kenapa-napa, itu ditanya, kamu kenapa, ada apa, ditanya sama dosen. Ya, kok tiba-tiba berubah nih perilakunya. Nah, sehingga nanti dosen itu bisa memberikan treatment gitu, entah di refer ke lab gitu ya, atau memang biasanya mahasiswa juga kadang paham bahwa ada layanan itu, jadi mereka mendatangi langsung dosen. Jadi ini saling komunikasi aktif lah antara dosen dengan mahasiswa. Apa yang terjadi? Nah, Universal Design for Learning itu adalah salah satu bentuk mindset yang salah satu juga revolusi mental, bahwa kami percaya bahwa setiap individu, setiap mahasiswa itu unik, kepribadian unik, punya karakter, bahkan ada yang disabilitas. Ya, entah disabilitas fisik, mungkin ada yang mohon maaf autis, mungkin ada yang mereka keterbatasan fisik ya. Kami pernah punya mahasiswa itu tidak bisa bicara Mbak. Nah jadi pakai bahasa isyarat. Kadang kalau dia kebingungan dia buat temennya nih yang bisa mentranslate. Nah sampai segitunya tuh ya, kami nggak pernah menolak gitu ya, karena mereka punya ruang sendiri di sini, mereka bisa gitu, kita anggap mereka mampu, dia lulus kok, nilainya bagus kok gitu. Jadi bagaimana peran dosen, jelas itu perannya sangat besar. Saya kira dosen-dosen psikologi sudah punya bekal, sudah mampu, punya ilmunya, karena punya ilmunya sebetulnya. Jadi bisa diterapkan kepada mahasiswa-mahasiswa kami, bahkan sampai yang berkebutuhan khusus. Gitu, ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu mengukur sejauh mana pelayanan di program studi ini sudah mencerminkan semangat revolusi mental dan mendukung perkembangan mahasiswa secara holistik? Oke, sebenarnya kalau dari observasi aja deh ya, kita bicara tentang observasi aja. Kalau kalian ya lihat anak-anak psikologi, coba random aja tanya sama masuk psikologi. Coba tanya aja gitu, random aja. Gimana sih kalian itu memandang prodi itu? Pasti kelihatan, dari 5 orang aja kalian random nemuin jalan, temuin di lingkungan sini menanya psikologi. Saya bisa tebak jawabannya, karena itu menandakan bagaimana mereka itu merasa dekat gitu ya dengan prodi. Gitu. Itu menandakan bahwa himapsi kan salah satu pak di bawah kami, baru mahasiswa-mahasiswa di kelas yang mungkin tidak diorganisasi, pasti mereka merasakan bahwa di psikologi itu sangat kekeluargaan. Itu intinya, kuncinya. Tapi kalau bicara lagi pelayanan, ya jelas ada survei tentang pelayanan yang ada di program studi. Nah sebenarnya kan itu di bawah pimpinan ya, di tingkat fakultas. Jadi mereka mengisi survei tentang bagaimana dosen itu mengajar, apakah memang itu sesuai dengan RPS-nya, apakah dosen itu bisa memberikan materi sesuai dengan apa yang dijanjikan, misalkan di learning paper awal gitu ya. Jadi saya evaluasi jika ada laporan dari fakultas tentang banyaknya dosen itu gitu ya, saya akan cek satu-satu. Ada nggak dosen kita ini yang ternyata mangkir, tidak disiplin dan lain sebagainya. Jadi SOP-nya jelas, ada sistem pengukurannya. Bahkan kalau nggak usah ada survei pun, kalian tanya aja dengan anak hima atau tanya aja dengan mahasiswa psikologi, saya sudah bisa melihat ya bagaimana kinerja prodi. Misalkan kalian tanya gimana sih kalian Bu Rahma, gimana sih kalian Pak Yadi, atau gimana sih dosen-dosen psikologi itu kalau ngajar, kan kalian bisa cek di situ. Kalau ibu sih kadang suka nanya kalau ada yang random aja kesini gitu kan.
Kenapa? Ada masalah apa? Itu pas saya tanya. Walaupun berurusannya sama Bu Rahmat atau Pak Edi, saya kepo juga mau tanya. Karena menurut saya itu juga salah satu cara saya mengukur bagaimana kinerja dosen. Ibu, apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengurangi stigma terhadap masalah kesehatan mental di kalangan mahasiswa? Khususnya mahasiswa psikologi. Stigma tentang kesehatan mental ya. Kayaknya kalau anak psikologi mah nggak berlaku itu stigma itu, karena mereka itu malah terlalu open ya. Jadi kalau mereka itu merasa, misalkan nih mereka korban bullying, ini contoh ya, kalau ada masuk psikologi korban bullying, mereka nggak akan diem mbak, mereka akan speak up. Karena mereka paham, diajarin, memang kurikulumnya kan gitu ya. Kurikulumnya tentang bullying, kurikulumnya tentang bipolar disorder misalkan, atau tentang narcissistic disorder. Jadi kalau mereka tuh merasakan sesuatu yang ke arah sana, pasti mereka konsul sama dosennya, minimal sama dosen pengampunya kan. Nah kalau dosen pengampu merasa, oh ini cocoknya di refer aja ke lab, nah nanti di refernya ke lab, karena lab emotion counseling. Jadi kalau bicara tentang stigma, kita selalu sampaikan kepada mahasiswa, dari mulai maba sampai masuk tingkat akhir, bahwa apapun everything yang kalian rasakan, everything yang kalian tuh jalanin di perkuliahan itu, tolong jangan di-keep sendiri. Tolong disampaikan ke dosen PA bisa. Ya memang PA ini yang terdepan mbak. Jadi PA dulu yang biasanya paling tahu drama-drama mahasiswa itu PA dulu. Ya kan banyak banget ya drama-drama mahasiswa ini. Nanti kalau sudah PA itu nggak sanggup, misalkan sudah konseling berapa kali, nanti bisa di-refer ke konselornya yang di lab. Kalau konselor juga merasa ini sulit, misalkan harus minum obat dan segala macam, kita bisa refernya ke rumah sakit jiwa. Nah ya kan, sepengetahuan oleh Kaprodi. Jadi Prodi juga tahu. Bahkan ada mahasiswa nggak ke PA, nggak ke lab, tiba-tiba ujuk-ujuk ke Prodi, ya ada juga ini gitu, langsung ke ibu, ada. Nanti biasanya ibu ngarahin aja sesuai SOP. Sebaiknya jangan langsung ke ibu, tapi coba konseling dengan PA-mu. Baru habis itu nanti kalau memang kurang, ya masih butuh proses konseling, coba ke konselor. Nanti kalau mentok-mentok harus ada mediasi dan segala macam, baru mau ditunggu. Jadi tetap berarah sih. Untuk pertanyaan terakhir Bu, Ya. apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan revolusi mental di program studi psikologi, terutama terkait dengan pelayanan kepada mahasiswa? Tantangan tuh sebenarnya gini sih mbak, kita aja pengen pelayanan tuh prima gitu ya. Kadang ibu Aju tuh masih jawabin WA gitu habis maghrib gitu kan, kadang buka, karena kan nomor ibu satu aja ya. Tantangannya di situ sih. Kadang ada kekurangan juga kalau prodi itu terlalu kekeluargaan gitu ya. Jadi mahasiswa tuh kadang mikir paling Bu Dian bisa bales nih habis maghrib atau habis isa. Padahal itu kan jam istirahat ya. Nah kadang dosen-dosen juga ngeluh jadinya, maksudnya nggak apa-apa sih gitu ya WA gitu ya, menanyakan kalau urgent gitu di jam istirahat. Tapi sebaiknya kalau tidak urgent banget jangan juga di jam istirahat gitu. Jadi sebenarnya tantangannya adalah karena saking dekat gitu ya sama mahasiswa, kadang kelewatan batas gitu. Makanya kalau enaknya kalau sama psikologi itu bikin learning contract di awal itu ditegasin gitu ya. Misalkan memang tiap bisnis beda-beda ya. Saya termasuk yang masih bisa membalas sahabat, termasuk yang, tapi kan nggak semua dosen psikologi bisa ya. Jadi setiap dosen itu terserah mau seperti apa. Yang penting kan tetap dibales, tetap direspon walaupun keesokan harinya gitu. Karena dosen juga manusia, butuh waktu untuk istirahat gitu. Jadi tantangannya di situ sih mbak. Kita pengen apa itu cepat, tapi kan juga melihat situasi kos. Wah, ini saya mendapatkan banyak sekali tentang pelayanan-pelayanan yang sangat terbaik yang diberikan oleh Ibu. Saya sampai terharu gitu ya, kayak wah, benar-benar kayak berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya. Amin. Semoga kedepannya bisa lebih baik dan bisa mempertahankan pelayanan tersebut. Siap. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Nah, sekarang kita udah bersama dengan narasumbernya nih dari Prodi Psikolog. Yuk langsung kita tanya. Permisi Mbak, Halo. tahu namanya siapa? Perkenalin, nama aku Anissa Revalin Renata dari Prodi Psikologi Angkatan 23. Baik, makasih. Saya mau nanya nih, bagaimana pendapat kakak atau mbak tentang pelayanan program studi psikolog di kampus ini? Dan apakah Anda merasa terlayani dengan baik? Dan ada perubahan dalam pola pikir serta perilaku Anda yang mendukung revolusi mental?
Kalau dari saya sendiri untuk pelayanan psikologi di Unmul ini udah cukup bagus dari aspek administratif dan dosennya sendiri, karena mereka rata-rata emang memenuhi kebutuhan mahasiswanya. Juga ada kayak mereka ngadain pelatihan, terus seminar-seminar, dan itu menurut saya sangat berdampak terhadap revolusi mental, karena kalau dari pihak kampus sendiri dia itu nggak pakem sama mahasiswanya, mahasiswa akan berdampak buruk juga ke depannya, itu menurut saya. Wah, hebat ya. Oke, saya ingin melakukan pertanyaan kedua, yaitu menurut Mbak, apa saja aspek yang diperbaiki atau ditingkatkan dalam pelayanan program studi psikolog untuk lebih mencerminkan revolusi mental dalam konteks pendidikan? Menurut saya kalau dari program ini sendiri, kayaknya kalau dari saya sendiri ya, untuk dari petingginya sendiri itu udah sangat bagus, karena ini bukan karena petingginya itu dosen PA saya, tapi emang kebetulan emang beliau itu sangat sangat baiklah terhadap mahasiswanya, responsif, terus pas respon, padahal beliau kan tahu kan kalau Kaprodi itu kesibukannya banyak banget, kita semua tahu, tetapi menurut saya yang mungkin perlu diperbaiki untuk prodi ini itu di bagian kemahasiswaannya atau TU-nya. Menurut saya mereka itu masih kurang responsif dan kadang kurang ramah gitu. Kalau emang namanya mahasiswa kan pasti banyak kebutuhan, mau minta tanda tangan surat dari Kaprodi kah, atau mau minta surat aktif kah, atau semacamnya, itu menurut saya masih kurang di bagian TU-nya. Jadi menurut saya mungkin bisa diperbaiki di pihak sananya. Baik, pertanyaan terakhir. Apa yang menurut Mbak sudah dilakukan oleh program studi psikolog untuk menciptakan mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Menurut saya dari program studi psikologi sendiri, dia itu ada salah satu matkul yang menurut saya itu pakem banget untuk pengembangan suatu karakter, yaitu menurut saya matkul kepribadian. Nah, psikologi kepribadian itu dia mencakup teori-teori dari tokoh utama psikologi, karena psikologi kepribadian itu termasuk paling penting di prodi kami yang harus dipelajari sampai bahkan kami S2, S3 pun itu tetap harus dipelajarin, karena itu memang akar dari prodi kami, dari pembelajaran kami. Nah, terus yang kedua itu ada kegiatan pengembangan karakter kayak bakti sosial, terus kayak gotong royong, yang emang dia itu menciptakan nilai-nilai Pancasila yang emang sesuai dengan 5 sila yang ada gitu. Nah, terus yang terakhir itu pembimbing yang profesional. Nah, jadi dosen-dosen profesional kami itu emang dikhususkan untuk pengembangan karakter kami masing-masing. Jadi nggak psikologi klinis gitu bukan, terus psikologi sosial bukan. Jadi emang karakter di kami itu beda-beda. Tapi menurut yang udah pernah saya pelajari sendiri, itu semuanya udah benar-benar mencakup 5 nilai Pancasila. Oke. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah bersama narasumber kita yang akan kami wawancarai. Sebelumnya, boleh izin namanya siapa? Nama saya Naufal Farza Ihsan dari Prodi Psikologi tahun 2024. Oke, saya akan bertanya tentang revolusi mental dan terkait dengan Pancasila. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana pendapat kamu tentang pelayanan program studi psikologi di kampus ini? Apakah Anda merasa terlayani dengan baik dan ada perubahan dalam pola pikir serta perilaku Anda yang mendukung revolusi mental? Menurut saya pribadi, pelayanan program studi psikologi terhadap mahasiswa sudah baik. Program studi ini sangat responsif terhadap kebutuhan mahasiswa, mulai dari pengelolaan jadwal yang sudah baik, memberikan berbagai bimbingan dan layanan. Hal ini membantu kami para mahasiswa untuk meningkatkan pikiran menjadi lebih kritis, dan hal ini juga mendukung pembentukan perilaku yang mencerminkan revolusi mental seperti sifat bertanggung jawab dan empati. Oke, pertanyaan kedua, menurut Anda apa saja aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam pelayanan program studi psikologi untuk lebih mencerminkan revolusi mental dalam konteks pendidikan? Menurut saya mungkin aspek yang bisa ditingkatkan itu seperti penguatan komunikasi antara mahasiswa dan dosen atau pihak administrasi.
karena hal ini bisa memudahkan para mahasiswa untuk menyuarakan kebutuhan mereka atau aspirasi mereka terhadap dosen atau administrasi. Oke, pertanyaan terakhir, apa yang menurut Anda sudah dilakukan oleh program studi psikologi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Program studi psikologi telah menciptakan berbagai kegiatan, mulai dari layanan konseling, bimbingan, dan kami juga di awal telah melakukan ospek prodi, yang dimana itu meningkatkan soft skill kami. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir, apa menurut Anda yang sudah dilakukan oleh program studi psikologi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Program studi psikologi telah melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari layanan konseling, seminar, dan kami di awal juga telah melaksanakan ospek prodi, yang dimana itu sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, karena hal itu mengembangkan sifat kerjasama kami dan menghargai perbedaan. Baik, terima kasih kepada Naufal. Itu saja dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.